nanti akan dimulai dari fase folikular, kemudian menuju fase luteal. Jadi awalnya ada GnRH, gonadotropin releasing hormone, itu nanti mengeluarkan FSH sama LH. Nah, FSH itu yang biru muda, LH yang biru tua. Nah, nanti FSH dan LH ini itu akan merangsang folikel yang ada di ovarium untuk berkembang. Jadi nanti folikelnya berkembang. Nah, nanti dia sekitar hari ke-14 tiba-tiba akan ada lonjakan pengeluaran LH. Jadi nanti tiba-tiba pada hari 14 kadar LH tiba-tiba naik, sehingga nanti akan memicu terjadinya ovulasi. Jadi nanti folikel yang berkembang tadi akan mengeluarkan ovumnya, terjadilah ovulasi. Nah, setelah itu folikel yang berkembang ini akan berubah menjadi corpus luteum, kemudian nanti dia berubah jadi corpus albicans, kemudian hilang. Nah, sekarang ketika terjadi pembentukan folikel ini, itu nanti pada folikel dia bakal menghasilkan estrogen. Nah, estrogen ini nanti efeknya kemana? Efeknya adalah ke endometrium. Jadi dia bakal bikin fase proliferasi dari endometrium. Jadi ini adalah fase proliferasi dari endometrium. Semakin nanti folikel ini berkembang, tadi kan jadi ovulasi ya. Setelah ovulasi dia berubah jadi corpus luteum. Nah, setelah dia berubah jadi corpus luteum, maka dia akan menghasilkan hormon kedua, yaitu progesteron. Nah, progesteron ini nanti akan bikin terjadinya fase sekresi di endometrium. Jadi nanti endometriumnya bakal kaya dengan kapiler-kapiler, kemudian bakal menebal. Tuh. Nah, kalau tidak terjadi ovulasi, kalau tidak terjadi pembuahan, fertilisasi, maka tidak terbentuk plasenta, kemudian tidak ada estrogen atau progesteron yang dihasilkan. Karena apa? Karena nanti corpus luteum ini dia bakal hilang, dia bakal mati. Jadi kalau misalkan tidak terjadi fertilisasi, maka tidak ada yang dapat mempertahankan dinding endometrium ini, sehingga nanti dinding endometrium ini akan meluruh, terjadilah fase menstruasi. Jadi nanti begitu seterusnya, bakal berputar di situ. Jadi kalau untuk fase folikular itu, fase di ovarium itu ada fase folikularnya, ada fase lutealnya. Fase folikular dia itu lagi berkembang si folikelnya ini. Fase luteal berarti dia sudah ovulasi dan si folikel tadi berubah jadi corpus luteum. Folikel di fase folikular menghasilkan estrogen, sedangkan corpus luteum di fase luteal dia menghasilkan progesteron. Estrogen untuk memprofilasi si endometrium, jadi untuk fase proliferatif di endometrium, sedangkan si progesteron untuk fase sekretori di endometrium. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini umurnya 14 hari ya. Corpus luteum itu umurnya cuma 14 hari. Jadi kalau tidak ada pembuahan nanti corpus luteum kan hilang. Otomatis tidak ada lagi progesteron, kemudian tidak ada lagi estrogen, otomatis tidak ada yang dapat mempertahankan si dinding endometrium ini. Akibatnya dia meluruh, kemudian terjadi menstruasi. Tapi beda ceritanya kalau ada pembuahan. Kalau ada pembuahan, nanti akan ada plasenta, kemudian plasenta itu bisa menggantikan fungsi si corpus luteum untuk memproduksi estrogen dan progesteron, sehingga dia tetap bisa mempertahankan dinding endometrium ini untuk tetap utuh. Tapi kalau nggak ada, jadinya menstruasi. Nah, ada yang bertanya tentang siklus menstruasi. Nah, untuk siklus menstruasi, fase luteal ini itu selalu sama, tiap perempuan biasanya sama. Jadi fase luteal itu biasanya selalu sekitar 14 hari. Jadi kalau perempuan itu siklus menstruasinya 28 hari, maka berarti follicular phase-nya adalah 14 hari, luteal phase-nya 14 hari. Jadi yang akan bertukar-tukar itu adalah fase folikularnya ini. Jadi kalau seorang perempuan itu siklus menstruasinya sekitar 30 hari, nah, berarti fase folikularnya adalah 16 hari. Karena luteal phase itu selalu tetap. Nah, inilah dasar nanti cara kita menghitung masa subur. Gitu. Karena berdasarkan fase luteal yang tetap, yaitu 14 hari. Ada pertanyaan sampai sini?